Shalom umat Allah yang terkasih. Hari ini Minggu Biasa ke-23. Injil yang kita renungkan Markus 7 ayat 31 sampai 37, di mana Yesus menyembuhkan seorang tuli. Dalam Injil diceritakan bahwa Yesus kembali ke Galilea. Dia tidak ingin bahwa hanya orang-orang non-Yahudi yang mendengar pewartaannya, supaya nanti jangan orang-orang Yahudi menganggap dia sebagai pelanggar hukum, karena dia mengadakan persekutuan dengan orang-orang non-Yahudi. Karenanya Yesus segera kembali dari Tirus, kembali ke Danau Galilea di tengah-tengah Dekapolis. Dekapolis artinya daerah 10 kota, di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur, di seberang Galilea. Lalu kepada Yesus dibawalah seorang tuli dan bisu, dan meminta agar dia meletakkan tangan atas orang tersebut. Yesus kemudian lalu memisahkan dia dari yang lain, memasukkan jari-jarinya ke telinga. Dia tidak ingin melakukan mukjizatnya secara terbuka untuk mengajar kita, dan terutama mereka pada saat itu, untuk membuang kemuliaan yang sia-sia dari kesombongan hati. Dalam penyembuhan ini, tubuh si tuli dan bisu disatukan dengan tubuh Tuhan, disucikan oleh kebajikan ilahi. Karena pelanggaran Adam, kodrat manusia menimbulkan banyak penderitaan dan luka dalam tubuh dan indranya. Kristus menunjukkan kesempurnaan sifat manusia dalam dirinya. Karena itu, dia membuka telinga dengan jari-jarinya dan memberi kekuatan berbicara dengan menyentuh lidahnya, menunjukkan bahwa semua anggota tubuhnya yang ilahi dan suci itu, bahkan ludahnya, melepaskan tali pengikat lidahnya. Sambil menengadah ke atas, Yesus berseru, "Epata, terbukalah." Dia menengadah ke langit, bahwa dari sanalah diperoleh kesembuhan. Bicara bagi yang bisu, mendengar bagi yang tuli. Yesus menengadah ke atas, bukan karena Yesus tidak mampu, karena Yesus sebetulnya bersama-sama dengan Bapa yang Maha Kuasa. Yesus ingin memberikan kepada kita teladan bahwa kita harus selalu memohon rahmat Tuhan, karena Ia selalu mengasihi kita. Efata, terbukalah. Ini ungkapan yang pantas untuk telinga, karena telinga harus dibuka untuk mendengar dan lidah harus dilepaskan dari ikatannya agar dapat berbicara, membicarakan keagungan Yesus. Lalu Yesus melarang agar setiap mereka tidak memberitahukan apapun tentang mujizat penyembuhan, supaya kiranya Yesus mengajar kita agar tidak bermegah atas kekuatan kita, tetapi sebaliknya kita hendaknya bermegah justru dengan salib dan penghinaan. Juru selamat memang datang untuk menyelamatkan siapapun, orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Di tengah-tengah pantai Dekapolis yang dapat ditafsirkan sebagai perintah Dekalo, 10 perintah Allah, mau menunjukkan bahwa Yesus hendak menyatukan seluruh anggota manusia menjadi satu umat manusia. Pada manusia yang pertama, lalu kemudian indranya dibutakan, matanya menjadi jahat, dan telinganya menjadi tuli akan kehendak Allah. Tetapi ketika Yesus datang, maka hal itu dibukakan, sehingga telinga bisa mendengar dan kemudian mulut dapat berbicara. Banyak orang yang juga memberikan andil pada Injil hari ini ketika mereka memohon Yesus untuk meletakkan tangannya atas orang sakit ini. Mereka menginginkan dan merindukan saat-saat Tuhan akan datang dalam daging,
bagi orang yang tuli dan bisu ini, yang tidak memiliki telinga untuk mendengarkan dan tidak memiliki mulut untuk berbicara dengan baik karena tali pengikat mulutnya pada saat itu belum terbuka. Orang-orang seperti itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka mulutnya, supaya Tuhan membuka telinganya, agar orang ini terus belajar mengucapkan apa yang berkenan kepada Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan karunia Roh Kudus, yang tentangnya dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jari-jari Allah. Ludah adalah hikmat surgawi, sehingga orang yang bisu itu dapat berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa." Dan seluruh syahadat yang kita ungkapkan, itu kita katakan, kita akukan dengan lidah kita. Yesus mengajar kita untuk mengeluh, untuk mengangkat harta hati kita ke surga, untuk memohon kepadanya. Karena dengan menarik nafas, kesenangan daging lalu disingkirkan, telinga lalu terbuka untuk pujian dan lagu bagi Tuhan. Yesus melonggarkan tali pengikat lidah supaya kita dapat mencurahkan perkataan yang baik yang tak dapat dihalangi oleh ancaman maupun cemooh. Tuhan memberkati.